Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan terkait penerapan demokrasi dalam bentuk partisipasi publik dan transparansi proses pembentukan undang-undang dengan studi kasus revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang saat ini sedang menjadi topik yang ramai dibicarakan oleh masyarakat dan juga kalangan akademisi. Nah, hal ini tidak terlepas dari proses revisi Undang-Undang TNI yang dinilai kurang transparan, bahkan disebut-sebut dibahas secara diam-diam di sebuah hotel tanpa melibatkan partisipasi publik secara memadai. Nah, saya Cindy Olivatarani selaku moderator yang akan memandu podcast pada hari ini. Saya sudah bersama kedua narasumber saya. Di sini ada Dava dan ada Christian. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Nah, di sini kita akan langsung mendengarkan pendapat dari dua narasumber kita nih terkait revisi Undang-Undang TNI. Kepada narasumber, mungkin dari Dava duluan bisa diberikan pendapatnya terkait revisi Undang-Undang TNI pada saat ini. Iya, seperti yang tadi disebutkan dan sedang ramai ya, RUU TNI ini terkesan terburu-buru dan dilakukan secara tertutup gitu. Padahal sebenarnya RUU TNI ini sudah dibahas sejak 2010, lalu masuk prolegnas 2014 sampai 2019. Karena belum dibahas juga, akhirnya kembali masuk prolegnas 2020 sampai 2024. Karena masa jabatan DPR sudah habis di 2024, akhirnya di 2025 itu RUU TNI ini mendapat prolegnas prioritas gitu. Jadinya pada awal Maret RUU TNI ini bisa disahkan gitu. Kayak gitu. Oke, kalau pendapat dari Christian gimana nih terkait revisi Undang-Undang TNI? Baik, kalau pendapat saya itu tadi Saudara Dava udah menyebutkan bahwasannya RUU TNI ini sudah dibahas di tahun 2010 ya? 2010. Nah, jadi juga Saudara Dava udah menyebutkan bahwasannya di tahun 2010 itu sudah dibahas dan akhirnya menjadi prioritas. Nah, tapi menurut saya bukan karena itu sudah menjadi prioritas, maka proses dalam revisi UU TNI ini terkesan terburu-buru dan tertutup. Buktinya tertutup ini, seperti yang kita tahu semua, proses pembahasan ini dilakukan di Hotel Fairmont. Dan pada saat dilakukannya pembahasan di Hotel Fairmont ini, ada nih koalisi masyarakat yang mau ikut untuk mendengarkan pembahasan. Nah, dia ini mewakili masyarakat, ada 3 orang. Dia datang ke hotel tersebut. Akan tetapi pas dia datang ke sana dan ingin mendengarkan, dia malah dituduh sebagai ancaman dan dituduh mengancam atau membuat forum ini jadi tidak kondusif. Nah, akhirnya dia dilaporin. Nah, ini salah satu bukti nih bahwasanya proses revisi Undang-Undang TNI ini minim partisipasi publik, karena di pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang itu diatur tuh, di pasal 96 itu diatur bahwasanya partisipasi publik itu diwajibkan dalam proses pembentukan undang-undang. Dan untuk melaksanakan partisipasi publik itu diperlukannya transparansi. Nah, bagaimana partisipasi publik mau berjalan jika transparansi aja nggak ada, seperti yang dilakukan tadi tertutup? Begitu menurut saya. Oke, kalau kita hubungkan dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menurut Dava, apakah proses revisi undang-undang ini mencerminkan asas permusyawaratan dan perwakilan atau terkesan terburu-buru dan elitis? Kalau untuk terburu-buru dan elitis itu sudah dibantah juga ya oleh Kapus Pen TNI itu, Brigjen Christomay Sianturi, bahwa memang seperti yang disebutkan di awal tadi, RUU TNI ini sudah dibahas sejak lama gitu. Namun karena memang belum sempat dibahas oleh DPR, akhirnya pada 2025 kemarin mendapat prolegnas prioritas gitu, dan pemerintah mendapatkan surat presiden gitu, dan akhirnya bisa mengesahkan RUU TNI ini gitu. Dan Komisi 1 DPR pun sudah melakukan RDPU, melakukan rapat dengan Panglima, dan juga melakukan pengesahan di gedung DPR gitu. Jadi dengan adanya RDPU, menurut saya itu sudah cukup mencerminkan sila keempat permusyawaratan dan perwakilan gitu. Kayak gitu. Kalau pendapat dari Christian, apakah sudah mencerminkan asas permusyawaratan dan perwakilan atau terburu-buru dan terkesan elitis? Kalau menurut saya,
walaupun udah dilaksanakannya RDPU ini, tapi dari hasil RDPU yang udah dilakukan Komisi 1 dengan berbagai kalangan, itu hasilnya itu masih banyak yang diabaikan. Karena kebanyakan suara rakyat yang ada di RDPU itu, mereka itu menolak untuk adanya revisi Undang-Undang TNI karena mereka khawatir akan kembalinya difungsi ABRI seperti yang terjadi tahun 98 di masa Soeharto kan. Nah, ini menurut saya salah satu menjadi bukti nih bahwasannya asas musyawarah yang diatur dalam sila keempat ini masih belum dipatuhi atau masih belum terlaksana dalam proses revisi Undang-Undang TNI ini. Oke. Untuk Christian sendiri, apakah ada saran-saran dari proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI tersebut? Sebenarnya saran saya ini nggak merujuk kepada revisi Undang-Undang TNI, tapi mungkin untuk sarannya ini lebih ke depannya. Jadi saran saya ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat supaya kedepannya ketika ingin membentuk suatu undang-undang ataupun merevisi suatu undang-undang yang sudah ada, baiknya mendengarkan pendapat rakyat supaya apa undang-undang yang dibuat itu tidak merugikan rakyat dan rakyat tidak merasa dirugikan. Nah, akhirnya semua produk legislasi yang muncul itu memang benar-benar baik dan menguntungkan baik untuk para pemerintah dan rakyatnya, tidak sepihak. Ya. Kalau dari Dava, sarannya? Mungkin untuk perancangan undang-undang selanjutnya ya bisa dilakukan dengan hybrid model gitu. Ada yang melibatkan konsultasi publik dan ada yang dilakukan secara tertutup gitu. Mungkin yang dilakukan secara tertutup itu untuk pasal-pasal strategis gitu ya, karena nggak bisa dibeberkan ke publik gitu, seperti keamanan negara dan pertahanan gitu. Nah, untuk konsultasi publik mungkin bisa menyesuaikan gitu perihalnya dan melakukan edukasi sih ke masyarakat agar bisa membuat gerakan itu secara substansi, tidak hanya reaktif. Itu sih dari saya. Oke. Baik, berarti kita bisa melihat nih bahwa demokrasi ini tuh tidak hanya sebatas mekanisme perwakilan, tetapi juga menuntut adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dalam pembentukan atau revisi dari undang-undang. Nah, kontroversi yang muncul dalam revisi undang-undang TNI ini menunjukkan bahwa ketika proses hukum dilakukan secara tertutup dan tanpa melibatkan partisipasi publik, maka kepercayaan masyarakat ini akan terganggu atau menurun. Apalagi jika dihubungkan dengan sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya permusyawaratan dan kebijaksanaan dalam perwakilan rakyat, maka proses ini terkesan terburu-buru dan eksklusif menjadi catatan kritis. Nah, semoga diskusi kita pada hari ini dapat membuka ruang refleksi dan mendorong semua pihak, khususnya para pemangku kebijakan, untuk lebih menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam setiap kebijakan yang dibuat. Oke, baik, terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan pandangannya terkait revisi Undang-Undang TNI. Diskusi pada hari ini sangat menarik.